Oke, jumpa lagi. Untuk video kali ini kita akan buat singkat, nggak terlalu banyak mikir ya, seperti sekarang. Oke, masih meneruskan webnya Rumah Makan Beringas. Terakhir kita sudah menambahkan video di banner, lalu ada foto-foto favorit ya, ada 4 foto. Selanjutnya biasanya kalau sebuah website butuh semacam apa namanya tuh call to action atau tombol untuk menghubungi gitu ya. Nah, rencananya kita akan buatkan kita akan tambahkan tombol floating button istilahnya ya. Floating button biasanya di kanan kiri, di kanan bawah. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Rumah Makan Beringas, ada bannernya, terus favorit. Nah, di kanan bawahnya itu biasanya suka ada tombol floating button, dan ini nanti fungsinya ketika ada pengunjung yang ingin mengontak gitu ya. Biasanya kan secara apa? Biasanya kalau calon buyer gitu ya, calon pembeli atau mau bertanya-tanya itu biasanya lebih nyaman langsung kontak ke nomor WhatsApp-nya. Kenapa? Karena dirasa lebih aman gitu ya. Terus saya rasa kalau di Indonesia itu lebih pengguna WhatsApp-nya kan banyak gitu ya, sangat banyak, mayoritas lah pengguna WhatsApp dibandingkan dengan misalkan mengisi form kontak gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Caranya tadi kita akan saya sudah tambahkan sketch seperti ini. Gambarnya jelek banget asli. Saya akui. Oke, kita akan berikan instruksi ke si AI agentnya untuk tambahkan floating button hubungi dengan WhatsApp seperti di sketch. Nah, coba seperti inilah. Apakah kita butuh planning? Sepertinya kita langsung saja tambahkan floating button hubungi dengan WhatsApp seperti di sketch agar customer dapat menghubungi langsung ke rumah makan gitu ya. Ekspektasinya ketika diklik maka akan terbuka, atau biasanya kan kalau diklik WhatsApp di web itu akan membuka halaman WhatsApp ya, halaman WhatsApp gitu. Oke, kita coba kirim. Oke, tunggu sebentar ya. Ini pakai sketch, teman-teman bisa cobakan pakai sketch seperti di video sebelumnya ya. Kita coba dengan sketch juga bisa ya. Jadi tidak perlu kita punya keahlian untuk mendesain sangat bagus begitu ya, membuat mockupnya dulu. Itu kalau pengalaman saya tuh, kalau misalkan membuat sebuah website atau aplikasi itu, kita akan habis waktu juga tuh di membuat desain ya. Jadi supaya si supaya si klien misalnya, supaya si klien itu paham dengan atau mengerti dengan apa yang akan kita buat, itu dibuatkan dulu semacam mockup tapi pakai desain gitu ya. Itu lumayan memakan waktu. Oke, ini asumsi.
Oke, coba kita baca dulu sebentar. Hasil floating button WhatsApp ditambahkan pada semua halaman posisi kanan bawah sesuai sketch. Saat diklik membuka WhatsApp melalui wa.me dengan pesan awal dan nomor yang telah diset. Detail implementasi penempatan di layout global akan konsisten. Oke, terus saat ini menggunakan 8123. Oke, ini nomor random ya. Jadi jangan ditelepon ya. Ini nggak ada. Saya rasa tidak valid. Format yang didukung tanpa oke. Nah, kita akan coba lihat. Tuh, nggak bisa ya. Nah, kita kayaknya harus manual terminal npm run dev. Oke, kita coba cek open preview. Nah, ini yes, ini sudah ada dong WhatsApp-nya. Kita akan coba klik dan langsung mencari atau membuka halaman websitenya. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba cek. Nah, di sini ada pesan ini apa? Pesan yang akan dikirimkan melalui WhatsApp, dan ini nantinya bisa diubah ya nanti di source code. Dan kalau ini kan udah di halaman WhatsApp-nya mungkin ya, jadi udah default seperti ini. Oke, mungkin oh ya, selanjutnya kita akan coba seperti biasa kita harus push perubahan ini ke repository GitHub. Jadi kebetulan saya sudah buatkan repository source code-nya, ini rm bringas s-nya 3 ya. Dan ini public, jadi teman-teman bisa clone kalau ingin coba di lokal. Seperti ini alamatnya, bringas 3 main. Oke, selanjutnya saya akan update ke repo tadi, update perubahan yang telah dibuat ke repository. Ini aja, jadi sangat simple ya. Oke, kita kirim. Jadi saya juga jadi berpikir ini, apakah nanti di masa depan mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun itu jurusan-jurusan informatika itu jadi tidak terlalu berat dengan membuat aplikasi gitu ya. Mungkin akan tetap diajarkan bagaimana cara membuat sebuah aplikasi, tapi untuk pekerjaan membuat codingnya itu akan dibantu oleh AI agent. Jadi mahasiswa informatika nantinya atau SMK jurusan informatika, misalkan jurusan rekayasa perangkat lunak, itu mereka akan lebih fokus ke arsitektur gitu ya, engineering. Jadi bukan fokus di how to make a code gitu ya. Itu saya rasa nanti kedepannya seperti itu. Jadi akan ada shifting lumayan signifikan gitu ya. Jadi ya seperti di mungkin abad-abad yang lalu juga sama. Jadi shifting teknologi itu memang akan menghilangkan profesi, tapi akan membuat profesi baru. Jadi saya rasa kita harus mengikuti atau terus belajar gitu ya, terus mempelajari apa sih, atau mengikuti perkembangan yang terjadi gitu ya. Oke. Ini sudah masuk ke GitHub. Kita bisa refresh commit-nya, kita lihat. Ya, udah masuk ya. Commit-nya sudah ada, add floating WhatsApp contact button.
Oke, terima kasih. Video singkat ini, kalau yang mengikuti dari awal itu kita buat dari nol banget si rumah makan website rumah makan Beringas ini. Dari pertama bikin sketch, halaman web, terus menambahkan gambar sama video, dan sekarang menambahkan WhatsApp dan sekaligus dimasukkan ke GitHub. Tapi ada satu lagi, mungkin ini harus kita coba juga. Kita akan tambahkan ke Vercel.com. Kita akan tambahkan ke Vercel.com. Coba apakah bisa. Missing Git repository. Oke, kita tambahkan dulu. Configure use passkey. Saya pakai passkey. Oke, kita akan next step Vercel. Gimana ya? Nah, di sini kita tambahkan rm. Aduh. Oh, langsung aja rm Beringas. Simpan. Ini sudah ada. Import git, import rumah makan Beringas. Ini Next.js. Kita akan coba langsung deploy. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman belum punya hosting untuk menyimpan web, itu bisa manfaatkan Vercel.com, tapi ini setahu saya hanya untuk front end. Jadi kalau back end, maksudnya back end itu jadi kalau misalnya kita ingin ke database gitu ya, menyimpan datanya di database, lebih kompleks lagi, itu tidak bisa menggunakan Vercel. Tapi siapa tahu mungkin ada yang udah pernah coba ya, boleh komen yang pernah coba pakai Vercel tapi dengan full stack aplikasi. Kita lihat. Oke, ini sudah masuk ke website, tapi mungkin videonya kan besar, jadi ini harus, tapi coba kita cek domainnya apa. Wish, alamat domainnya gini ya, namanya juga gratis. What you expect more. Oh, ini domainnya ini nih, rm Beringas Vercel app. Oke. Nah, gambarnya. Wih, videonya juga ikut dong. Oke, ini ada WhatsApp-nya, jadi boleh diakses juga. Ini belum isi sih, nggak apa-apa. Oke, videonya. Oh ya, ini videonya pakai saya bikin pakai Grok. Nanti kita coba kupas ya bagaimana cara membuat videonya. AI based video, jadi tidak perlu syuting. Tapi sebenarnya lebih enak syuting sih sebenarnya. Terus terang kalau pakai AI, ya bisa, tapi ya begitu. Oke, alamatnya ini kalau teman-teman bisa kalau teman-teman mau cek rm strip Beringas s-nya 3 Vercel.app. Oke, baik, terima kasih sudah menonton. Yang sudah menonton, yang belum menonton ayo ditonton. Yang masih jauh merapat, yang udah merapat mendekat. Sebaliknya. Oke, gitulah pokoknya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau misalnya ada yang ada masukan, misalnya mau bikin aplikasi apa atau punya usaha apa, komen di kolom komentar. Nanti kita akan coba buat ya menggunakan AI agent Cody.